Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah maghrib rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini, sore hari ini, kita bisa melaksanakan jamaah maghrib diteruskan dengan pengajian. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah berapa minggu yang lalu saya menyampaikan materi amanah manusia dalam Al-Quran, bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi tugas, diberi tanggung jawab, diberi amanah yang sangat berat, sampai-sampai langit, bumi, ya, dan gunung-gunung itu enggan menolak untuk menerima amanah itu, dan amanah itu diberikan kepada manusia, dan manusia menerima amanah itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innahu kana dzaliman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh ketika tidak bisa menunaikan amanah. Ketika manusia tidak bisa menunaikan amanah, maka kata Allah innahu kana dzaliman jahula. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 amanah yang Allah berikan kepada kita. Ingat ya itu. Yang pertama adalah amanah tauhid, ya kan? Amanah tauhid. Ya. Amanah tauhid. Yang kedua amanah apa? Nah kan baby ini kelalen kan harus ikutan ya. Hah? Iya. Ya makanya kan ada kata mutiara yang mengatakan begini. At-ta'allamu fis sighari kan naqsi 'ala al-hajari wa ta'allamu fil kibari kan naqsi 'ala al-ba. Belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Awet ora ilang idang. Wono gawe tulisan nang batu red ya, ke ora ilang mulane batu nisan kae, ya kan? Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, kan ora ilang-ilang. Sebab melukis di atas batu. Nah, belajar di waktu besar, belajar di waktu tua kayak gini, taman kawak-kawak. Itu seperti melukis di atas air. Ya ora? Iya kan? Cepat hilang, cepat kelalen, gimana? Ya, melukis di atas air kan lebih kene seret tekan ngene kene wis hilang, seret tekan ngene kene wis hilang. Ya, cepat hilang nih. Kadang-kadang masuk kanan keluar kiri, iya kan? Malah kadang-kadang enggak masuk mental. Ya, enggak apa-apalah, yang penting belajar, ya. Tolabul ilmi. Ya, jadi Allah memberikan amanah kepada kita itu ada 4. Yang pertama adalah amanah tauhid. Amanah tauhid itu ada sejak ketika ada di dalam rahim ibu, ya kan? Ketika dalam rahim ibu itu Allah sudah memberikan amanah tauhid itu, ya. Jadi dalilnya apa? Dalilnya
Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? 172. Kemutan sing kesepuh kemutan. Apa maning sing nom tambah kelalen. Nah, itu kan diingatkan. Jadi itu ya amanah tauhid. Yang kedua amanah jasad. Nih badan kita ini semuanya adalah amanah. Akal kita amanah, hati kita amanah, tangan kita, mulut kita, ya, kaki kita itu adalah amanah. Ya. Maka harus kita gunakan sebaik-baiknya jasad kita itu. Apalagi besok di akhirat. Tsumma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kan? Surat apa itu? Yasin. Hafal banget ya Pak. Surat Yasin. Apalagi surat kabar. Surat Yasin. Itu menjelaskan seperti itu. Nanti di akhirat, ya, di akhirat itu mulut kita ditutup, yang bicara itu tangan. Sebab apa kok mulut kita ditutup? Sebab mulut kita sering iya boh. Sing loboni tangan apa tutup ke? Yang sering bohong tangan apa mulutnya? Nah, mulut yang sering bohong. Ngantek seneng loboni ibaratnya meneng beng lobo apa maning ngomong. Meneng be lobo apa maning ngomong kayak wong tukang lobo banget kayak. Wong kayak meneng beng lobo apa maning ngomong. Makanya apa? Tsumma naqtimu ala di akhirat besok mulutnya itu ditutup. Yang bicara apa? Tangan nggak mungkin bohong. Lah itulah. Jadi amanah jasad itu adalah ini semuanya adalah amanah. Nah, yang ketiga adalah amanah syariah. Amanah syariat. Apa itu syariat ya? Syariat ya seperangkat hukum ya yang harus dijalankan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan norma-norma, hukum-hukum, aturan-aturan, tata tertib, undang-undang ya, qanun. Itu untuk apa? Ya supaya manusia selamat. Supaya manusia selamat, supaya manusia berhubungan, berinteraksi dengan baik ya. Supaya satu dengan yang lain saling menjaga, menghormati, menghargai ya kan? Jadi manusia itu tidak bebas sebebas-bebasnya. Dalam kehidupan kita manusia itu gak boleh melakukan sebebas-bebasnya. Loh kenapa? Ya, karena kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi istilahnya kalau dalam kata mutiara bahasa Arab itu dalam mahfudz itu disebutkan khurriyatul mar'i mahdudatun bi khurriyati ghairi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bapak Ibu punya kebebasan, saya juga punya kebebasan. Jadi orang sebebas-bebasnya. Awan-awan lagi panas banget, tanggane nyetel dangdutan seru banget. Tomai Kang, welah, seneng dangdut ya seneng dangdut aja keseronnya gue. Malah jawabannya berisik. Wong nyung ya nyetel dangdut nganggo radio ya radione dewek ku. Nang omah ya nang omah dewek ku. Rika ngaru-aruwi. Ngene yo ngomong, "Iya, aku ya nang omah dewek. Aku turu ya nang omah dewek."
Tapi kenapa suara dangdut lebu mari rumahku? Lah iya. Jadi aku turu nang omahe dhewek. Turune nganggo mata ya matane dhewek. Nang omah ya omahe dhewek. Kenapa suara dangdut lebu mari rumahku? Ya makanya itu disebutkan khuriyatul mar'i mahdudatun bi khuriyati ghairi. Napa Bu? Apal Bu? Khuriyatul. Nah, kan bebe mikir wis. Khuriyatul mar'i mahdudatun bi khuriyati ghairi. Ya temu-temu ke khuriyah ya. Khuriyah itu kebebasan. Khuriyatul mar'i kebebasan seseorang. Mahdudatun itu dibatasi. Batas itu mahdudatun. Bi khuriyati dengan kebebasan ghairihi orang lain. Jadi khuriyatul mar'i mahdudatun bi khuriyati ghairihi. Ini berarti sinom jadi orang mana tua kabeh. Maksudnya ayo tapalna jajal. Nah, jadi kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang. Nah, makanya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jaziyah ya, ayat 18 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu. Syariatin minal amri fattabiha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi ahwa'a alladzi la ya'lamun, dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi kalau tidak ada syariat, maka orang akan mengikuti hawa nafsunya. Lah orang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan cenderung kepada kerusakan, cenderung kepada kemungkaran, cenderung kepada kejahatan. Itu hawa nafsu. Nah, itulah nanti kalau tidak ada aturan pakainya hukum riba. Nah, hukum riba itu ya siapa yang kuat yang menang. Kan gitu. Ini bahaya sekali kalau sudah menggunakan hukum riba. Jadi mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Ini amanah ini. Lah bagaimana melakukan atau melaksanakan syariat itu? Nah, inilah sekarang itu banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam megang syariat, dalam melaksanakan syariat. Maka ibaratnya seperti menggenggam bara api, ya. Saking susahnya digambarkan seperti ini. Dalam situasi sekarang ini melaksanakan syariat itu tidak gampang. Maka bagaimana kita melaksanakan syariat itu? Nah, Islam sudah mengajarkan. Islam itu adalah agama yang wasatiyah. Wa ja'alnakum ummatan wasatah. Jadi wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Wasatah itu tengahan. Wasit. Wasit itu kan menengahi gitu ya. Menengahi itu wasit, wasaton, tengah. Enggak kanan, enggak kiri gitu. Jadi wasatiyah. Maka Islam itulah agama yang wasatiyah. Syariat Islam itu wasatiyah.
syariat Islam itu moderat. Moderat itu seperti apa? Tawazun. Tawazun itu imbang. Menekankan kepada keseimbangan. Keseimbangan lahir batin. Keseimbangan dunia dan akhirat. Tawazun. Keseimbangan antara individu dan sosial. Itu tawazun. Jadi kita nggak boleh hanya mementingkan sosial saja, hanya mementingkan orang lain, hanya mementingkan masyarakat, lalu tidak memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan keluarga. Kenapa? Loh, karena Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Loh, perhatikan oleh kamu sendiri, ku anfusakum, perhatikan kamu sendiri dan keluargamu, wa ahlikum nar. Jadi antara wasatiyah tawazun, seimbang antara dunia akhirat, antara lahir batin, antara material dan spiritual, antara tekstual dan kontekstual. Jadi antara tekstual dan kontekstual. Jadi orang itu tidak sekedar berdasarkan syariat nas saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana konteksnya, keadaannya. Jadi saya mengatakan contoh begini. Ada satu hadis yang mengatakan begini. Janganlah engkau, jadi Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat, janganlah engkau sholat asar illa bi Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Quraidah itu nama tempat di Madinah. Jadi waktu itu habis perang apalah saya coba. Nabi mengatakan janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, kemudian bagaimana waktu itu? Para sahabat terjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, karena ketika itu sudah waktu asar tapi belum sampai kepada Bani Quraidah, mereka tetap sholat asar. Nah gitu. Lah yang lain gak mau. Loh, Nabi kan sudah mengatakan kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Loh, karena belum sampai ke Bani Quraidah, ya kita nggak sholat asar, walaupun waktunya sudah masuk asar. Nah, maka ketika sampai di Bani Quraidah, setelah sholat itu, jadi satu kelompok ada yang melaksanakan sholat asar karena sudah waktunya, gitu ya, walaupun belum sampai kepada Bani Quraidah. Yang satu tidak mau sholat asar, sehingga sholat asarnya di Bani Quraidah yang waktu itu sudah masuk waktu isya, sudah mau masuk waktu isya. Nah, maka setelah itu sahabat itu bertanya kepada Rasul, bagaimana Rasul kami ini? Karena Rasul mengatakan bahwa jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka Rasul hanya tersenyum saja dan membenarkan keduanya. Jadi yang sholat pada waktunya itu ya dibenarkan, yang sholat asar di Bani Quraidah ya dibenarkan. Nah, itu kan luar biasa. Loh, karena apa? Karena teksnya perintah Nabi memang supaya sholat asar di Bani Quraidah. Itu teksnya. Nah, tapi kontekstualnya karena sudah datang waktu asar ya sholat walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Nah, makanya itu salah satu saya katakan sangat moderat sekali ya. Itulah yang namanya wasatiyah, yaitu keseimbangan, tawazun
antara tekstual dan kontekstual. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita lihat syariat Islam itu luar biasa. Hanya kadang-kadang kita lihat konteksnya seperti apa. Seperti Bapak Ibu sekalian, saya lihat sangat tawazun juga. Ketika Bapak Ibu misalnya sedang sakit, ya, maka sholat tidak harus wudu, boleh tayamum, gitu kan? Disyariatkan tayamum, tidak perlu wudu sudah, karena panjenengan sedang sakit. Kalau wudu susah, malah bisa jadi greges dan lain sebagainya, tayamum saja. Itu sudah. Nah, cuma kadang-kadang kita ini di dalam beribadah, Bapak Ibu, kita ini dalam beribadah kadang-kadang orang nganggo syariat, malah nganggo marem karo ora marem. Iya kan? Iya dong. Loh ya. Mbah wong jenengan agi gerah ya ora usah wudu, jenengan tayamum bae. Jawabannya apa? Lah salat ora wudu, ora marem teman. Nah kan iki kuwi kan. Jadi dasarnya wudu syariat, dasarnya marem karo ora marem. Nah itu enggak bisa. Syariat itu bukan marem karo ora marem. Ya tuntunannya seperti apa? Makanya saya pernah itu ya di sebuah suruh di sholat. Saya ingat betul itu, saya mau ikut karena saya musafir itu ya, mau sholat maghrib di situ. Nah, sholat maghrib ikut wudu udah, begitu qomat. Nah, begitu qomat rampung, lampunya dipateni. Lampunya jadi malah dipateni lampunya kan. Nah, setelah selesai saya tanyakan, Mas, dari si lampunya debat ini nggih niki ben salate khusyuk. Dadi ben salate khusyuk kowe petengan. Lah malah kadang-kadang wis petengan salate karo merem. Lu ada itu kan. Salatnya kan kadang-kadang banyak itu yang salatnya pakai merem kan. Allah Alhamdulillah. Jika merem, kayaknya mantep banget. Loh kok karo merem? Ya ben marem. Lah jadi dasare marem karo ora enggak boleh. Enggak ada dasarnya. Dasarnya syariat. Makanya saya pernah bimbing haji itu ya. Bimbing haji. Ibu-ibu datang ke saya. Saya lagi Medan, lagi ngopi karo sing lanang, mulai ngopi. Medan ki kok pada niki ya. Ya Medan. Lah lagi Medan karo sing lanang, ibune teka. Mantep banget cerita karo aku. Dan alhamdulillah, luar biasa. Allah memberikan nikmat. Alhamdulillah saya sudah bisa mencium Ka'bah dengan istighfar sampai menangis sampai berbesmili. Lah bojone sing jauh itu meneng wae. Bu, nggih ngambung Ka'bah kuwi ora ana dalile. Bojone lah nyo nambahi angger ngambung bojone malah ibadah. Lah mencium Ka'bah apa ada perintahnya? Enggak ada. Yang adalah mencium Hajar Aswad. Perintahnya itu mencium Hajar Aswad, bukan mencium Ka'bah. Tapi wong pada ngambungi Ka'bah. Mulane apa? Polisi mesti durak nang polisine. Dikatakan haram. Memang enggak boleh mencium Ka'bah. Ana sing ngambung malah ana sing sajadah itu sekena maring Ka'bah. Lah ini kan apa namanya? Orang nganggo dasar syariat, dasare marem karo ora marem lagi. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan supaya kita mengikuti syariat, bukan mengikuti nafsu. Kalau nafsu keinginan kan ngambungi Ka'bah bisa ngantek cecel raine. Lah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang luar biasa, yang wasatiyah, sebagai rahmat bagi kita agar kita ini bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ya. Nah, maka orang-orang yang mengamalkan syariat inilah, ya, orang-orang yang melaksanakan syariat inilah orang-orang mukmin. Sedang orang yang mengingkari syariat itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, kalau orang yang ragu-ragu terhadap syariat itu namanya orang-orang munafik. Itu orang yang ragu terhadap syariat. Ini amanah yang ketiga, yaitu amanah syariat. Kemudian amanah yang keempat itu adalah amanah khalifah, ya. Amanah khalifah. Amanah khalifah ini adalah tugas kemanusiaan yang Allah berikan kepada manusia, ya. Dari proses penciptaan manusia. Manusia ini dipandang adalah makhluk yang paling memungkinkan dan sanggup melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi ketika Allah akan menciptakan manusia, itu ada dialog dengan malaikat. Allah memberikan informasi, para malaikat, saya akan menciptakan manusia atau khalifah di muka bumi. Maka apa kata mereka? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa ya Allah Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata malaikat, ya Allah, kenapa Kau akan menciptakan orang-orang yang akan menumpahkan darah, orang-orang yang akan merusak bumi ini? Jadi kata malaikat, maka malaikat masih mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddidu lak. Ya Allah, sedangkan kami ini selalu mensucikan Engkau, selalu bertasbih dan memuji Engkau. Kami selalu bertasbih, selalu memuji Engkau, selalu mensucikan Engkau. Lalu apa dijawab oleh Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Nah, inilah ini ayat yang menjelaskan bahwa kita itu diberi amanah khalifah, diberi amanah kepemimpinan. Khalifah itu adalah kepemimpinan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya itu adalah pemimpin, kalian semuanya adalah khalifah,
dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Kemudian disebutkan fal imamul ladzi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Disebutkan, ketahuilah bahwa penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpinannya. Para penguasa itu adalah pemimpin masyarakat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Jadi yang presiden, ya, kemudian sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, ya, itu adalah pemimpin. Mereka punya kekuasaan di tengah-tengah masyarakat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Warrajulur ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan akan diminta tanggung jawab kepemimpinannya. Yo, kamu gimana mimpin istrimu? Kamu bagaimana mimpin anak-anakmu? Kamu gimana mimpin cucumu dan seterusnya. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Istri-istri itu juga pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi anak-anak, ya. Bahkan dia pemimpin terhadap keluarga suaminya, udah, dan kepada anak-anaknya, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Bahkan disebutkan di sini budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya. Jadi seorang budak juga pemimpin. Makanya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Semuanya itu adalah pemimpin. Paling tidak kita ini pemimpin dari diri sendiri. Kita kadang-kadang bisa memimpin orang lain, tapi mimpin diri sendiri itu tidak bisa. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Makanya apa? Jadi pemimpin, amanah ini, amanah kekhalifahan itu berat. Maka suatu ketika Abu Dzar, sahabat, an Abi Dzarin qala, Abu Dzar sahabat Rasul yang sangat dekat sekali dengan Nabi itu mengatakan begini, ala tastamiluni, ya Rasul, kenapa engkau tidak mengangkatku sebagai pejabat? Abu Dzar itu orang yang hebat, orang yang sangat dekat Nabi. Dia mengatakan, ya Rasul, ya, ala tastamiluni, Anda kenapa Anda tidak menjadikan aku sebagai pejabat? Kemudian beliau Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya Abu Dzarin innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Hei Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah. Nah, kata Nabi, innaka dhaifun, kamu itu lemah. Wa innaha amanatun, dan amanah itu berat.
Dan nanti di hari kiamat ya, dan jabatan itu berat, dan jabatan itu merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Nanti di hari kiamat para pejabat itu gitu ya, itu akan menyesal dan merasa terhina, menjadi orang yang terhina. Dia akan menyesal. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladhi 'alaiha fiha. Kecuali pejabat-pejabat yang ketika mendapatkan jabatan itu dengan hak, dengan benar, dan melaksanakan amanah jabatan itu dengan baik, maka orang-orang yang seperti itu tidak menyesal di kemudian hari. Tapi nanti banyak orang yang hina dan menyesal kenapa dulu menjabat seperti ini dan tidak mampu melakukan jabatan itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana melaksanakan kepemimpinan itu? Nah, bagaimana melaksanakan kepemimpinan itu, baik di masyarakat, di keluarga, di lingkungan pekerjaan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat kriteria begini: khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Artinya begini, sebaik-baik pemimpin kalian ya adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Jadi sebaik-baik pemimpin adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Nah, itulah pemimpin. Jadi kalau di rumah tangga ya, kepala keluarga yang paling baik adalah kepala keluarga yang dicintai oleh istri dan anak-anaknya, kan gitu. Dan mencintai istri dan anak-anaknya. Itu luar biasa itu. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Nah, pemimpin yang baik adalah kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Nah, pemimpin yang baik itu rakyatnya mendoakan pemimpinnya dan pemimpin mendoakan rakyatnya. Kepala keluarga mendoakan istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya mendoakan kepala keluarga. Jadi apa? Saling mencintai dan saling mendoakan. Nah, ini kriterianya seperti itu. Kemudian wasyiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaliknya, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Nah, jadi sejelek-jelek pemimpin adalah orang yang kita membenci dia dan dia membenci kita. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Nah, bukan saling mencintai tapi saling membenci, bukan saling mendoakan tapi saling melaknat. Itu pemimpin yang paling buruk itu. Ya. Jadi bukannya mendoakan rakyatnya tapi malah melaknat rakyatnya. Bukan mencintai rakyatnya tapi membenci rakyatnya. Nah, inilah makanya kriteria yang luar biasa bagaimana kita menjadi pemimpin. Maka kita masing-masing ya
Karena kan kita semuanya pemimpin. Kita semuanya pemimpin. Jadi kita harus masing-masing berupaya supaya dicintai, disenangi oleh orang lain. Gitu. Dan kita selalu mendoakan orang lain. Aja donga be pelit ya. Donga ku dewek tok ora gelem doakna wong liya. Nah, itu kan. Padahal kan hadis sendiri sudah mengatakan kalau kita mendoakan orang lain maka malaikat akan mendoakan kita. Oh kan luar biasa itu. Kalau kita mendoakan orang lain maka malaikat akan mendoakan kita. Jadi kalau misalnya saya mendoakan Bapak Ibu, ya Allah, semoga jamaah ya di Masjid Nurul Hidayah ini selalu sehat walafiat, selalu bahagia, selalu gembira, banyak rezekinya, lunas utangnya. Lah, nanti malaikat mendoakan saya. Malaikat akan mendoakan saya. Semoga engkau juga begitu. Lah gitu. Malaikat akan mendoakan saya aja. Malaikat juga akan mendoakan semoga saya sehat, semoga walafiat, rezekinya lancar, rezekinya banyak, lunas utang, utangnya lunas, begitu sama. Jadi, nah itulah. Jadi untuk ngabe pelit, untuk ngabawa ke dewek. Ya Allah, semoga saya lulus ujian ya Allah, semoga saya lulus ujian ya Allah. Masalah orang lain terserah ya Allah. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu ada 4. Amanah tauhid, amanah jasad, amanah syariat, dan amanah khalifah. Ya temut-temut, bok pertunang semesteran. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan kajian pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah tauhid, diri kita syariat dan yang keempat adalah khalifah. Paling tidak adalah amanah pada diri sendiri. Mari kita tutup Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.